Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Praktikum Mekatronika dengan anggota 1 Jody Arya Pratama, 2 Diki Kurniawan, 3 Yuli Krisdiantoro, 4 Yogi Satria Dharma, dan 5 Daryl Galih Kusumo. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Alat Pendeteksi Asap Kebakaran. Langsung saja pada pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi di dunia turut membawa kemajuan pada dunia elektronik, termasuk sistem kontrol. Pada saat ini, sistem kontrol banyak digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia di dalam berbagai bidang. Contohnya digunakan dalam bidang industri, sistem pengingat atau alarm, maupun sistem-sistem kontrol lainnya. Sistem kontrol dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia, sehingga dapat lebih efektif dan lebih mudah. Salah satu contohnya adalah pada alat pendeteksi kebakaran. Dengan adanya alat pendeteksi asap kebakaran, maka potensi kebakaran dari sebuah gedung dapat dideteksi dengan mudah, sehingga resiko terjadinya kebakaran dapat dikurangi. Adapun komponen utama dari rangkaian alat pendeteksi asap ini adalah sebuah microcontroller atau Arduino R3 dan sebuah sensor gas. Dalam rangkaian ini, Arduino berperan sebagai pengatur atau pikiran dari rangkaian, sedangkan sensor gas berperan sebagai reseptor atau penerima masukan dari lingkungan luar. Dengan rangkaian, maka diharapkan potensi kebakaran dari sebuah gedung dapat dideteksi lebih awal, sehingga resiko kebakaran dapat dihindari. Tujuan perancangan. Adapun tujuan praktikum ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tugas praktikum mekatronika. 2. Membuat pengaplikasian dari sistem kontrol ke kehidupan sehari-hari. Dan 3. Membuat alat pendeteksi kebakaran dengan menggunakan sensor asap. Tinjauan pustaka. A. LED. LED adalah produk diode pancaran cahaya atau LED yang disusun menjadi sebuah lampu. Lampu LED memiliki usia pakai dan efisiensi listrik beberapa kali lipat lebih baik daripada lampu pijar dan tetap jauh lebih efisien daripada lampu neon. Beberapa chip bahkan dapat menghasilkan lebih dari 300 lumen per watt. B. Arduino Uno R3. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis IC Atmega 328B. Arduino Uno R3 memiliki 14 pin input atau output digital, yang 6 dapat digunakan sebagai output PWM. 6 input analog, kristal kuarsa 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, header, ICSP, dan tombol reset. Yang C, gas 1 sensor. Sensor gas merupakan sebuah alat untuk membaca keberadaan bermacam jenis gas dalam suatu tempat. Biasanya sensor ini digunakan dalam sebuah sistem keselamatan. Jenis alat sensor ini digunakan untuk membaca kebocoran gas dan menghubungkan kepada sebuah sistem pengatur untuk menutup segala proses yang menyebabkan atau mengalami kebocoran gas tersebut. Yang D, piezo. Piezo adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya berdasarkan efek piezoelektrik. Piezoelektrik yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi getaran suara atau bunyi disebut juga dengan piezoelectric buzzer. Yang E, resistor. Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Metodologi praktikum. A. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu Arduino Uno R3, kedua gas sensor, ketiga piezo,
4 resistor dengan nilai hambatan 220 ohm, 5 LED, dan yang terakhir kabel jumper. Selanjutnya ada prosedur perangkaian. Adapun prosedur perangkaian yang digunakan pada praktikum mekatronika ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuka situs tinkercad.com, yang kedua meletakkan komponen-komponen yang akan digunakan, ketiga menghubungkan pin 5 volt pada Arduino dengan masukkan positif pada breadboard, 4 menghubungkan pin GND pada Arduino kemasukan positif pada breadboard, 5 menghubungkan ground dan masukkan positif pada bagian atas breadboard dengan ground dan masukkan positif pada bagian bawah breadboard. Keenam, menghubungkan feed H2 pada sensor dengan pin 5 volt pada Arduino. 7, menghubungkan feed H1 pada sensor dengan pin GND pada Arduino. 8, menghubungkan feed B1 dan B2 pada sensor dengan 5 volt pada Arduino. 9, menghubungkan pin A0 pada Arduino dengan feed A1 pada sensor. Yang ke-10 yaitu memasang resistor 220 ohm yang akan digunakan pada rangkaian yang terhubung dengan LED masing-masing ke pin min 4 untuk merah, ke pin min 3 untuk orange, dan ke pin min 2 untuk hijau. Selanjutnya 11 yaitu menyambungkan piezo dengan pin min 5 pada Arduino. Ke-12 menulis coding yang digunakan. 13 menjalankan simulasi dan menganalisa rangkaian. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini merupakan hasil rangkaian dari alat pendeteksi asap kebakaran yang sudah dibuat. Selanjutnya untuk simulasinya dapat dilihat pada Tinkercad. Baik, dapat dilihat pada situs Tinkercad berikut sudah dibuat satu rangkaian alat pendeteksi asap kebakaran. Secara umum alat ini terdiri dari 3 komponen yaitu Arduino Uno R3, sensor asap, dan piezo. Dalam hal ini, Arduino R3 berfungsi sebagai pikiran dari rangkaian alat pendeteksi asap tersebut, di mana di dalamnya diatur sebuah coding yang akan mengatur semua gerak dan semua sistem yang terjadi pada rangkaian. Sementara gas satu sensor berfungsi sebagai penerima reseptor dari lingkungan luar yang dalam hal ini adalah asap. Yang ketiga yaitu piezo, di mana piezo ini akan berbunyi apabila terdapat potensi kebakaran yang diatur ketentuannya dalam coding yang ada di Arduino. Sementara terdapat juga lampu LED yang memberikan indikasi dan komponen-komponen rangkaian lainnya. Adapun apabila simulasinya dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi asap atau tidak ada asap, di mana lampu hijau akan menyala. Dapat dilihat pada simulasi berikut, lampu LED hijau menyala. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat asap atau tidak ada asap, namun dalam asap yang terkandung dalam konsentrasi yang sangat sedikit sehingga tidak bisa menimbulkan potensi kebakaran atau tidak terdeteksi sebagai asap dari hasil kebakaran. Adapun yang kedua yaitu nyala lampu LED berwarna oranye. Pada lampu LED yang berwarna oranye saat menyala, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi kebakaran, di mana konsentrasi asap cukup tinggi, namun belum menimbulkan potensi yang sangat besar, sehingga lampu LED oranye menyala, namun dalam hal ini potensi kebakarannya patut untuk diwaspadai. Yang ketiga yaitu lampu LED merah. Pada nyala lampu LED merah ini, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat asap yang kemungkinan besar dari potensi dari kebakaran, sehingga lampu LED merah menyala dan akan membunyikan piezoelektrik. Namun pada simulasi berikut, piezoelektriknya tidak dapat terdengar karena terputus dengan koneksi yang lainnya. Dapat dilihat tadi piezoelektriknya menyala, yang terdapat sebuah tandanya. Baik, jadi dalam rangkaian ini dapat
ambil suatu inti bahwa pada rangkaian ini terdapat 3 nyala indikasi, yaitu lampu hijau yang mengindikasikan bahwa tidak ada atau ada asap namun tidak berpotensi menimbulkan kebakaran. Yang kedua yaitu nyala lampu oranye, di mana hal ini mengindikasikan bahwa terdapat asap yang kemungkinan dapat menimbulkan potensi kebakaran dan patut diwaspadai. Dan yang terakhir adalah nyala lampu LED merah yang berarti mengindikasikan terdapat asap yang kemungkinan besar dari potensi kebakaran dan membunyikan piezo. Dengan adanya alat pendeteksi kebakaran ini, diharapkan potensi kebakaran dari sebuah gedung dapat dikurangi, baik itu dari resiko jiwanya maupun dari kerugian materialnya. Sekian, terima kasih. Penutup, simpulan. Adapun simpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah sebagai berikut. 1. Pada percobaan ini, terdapat 3 indikator, yaitu nyala LED hijau, berarti tidak ada asap, atau terdapat asap namun tidak membahayakan sama sekali. Indikator kedua, yaitu LED orange, yang berarti terdapat asap pada ruangan, namun belum membahayakan namun patut diwaspadai. Dan yang terakhir adalah nyala LED merah, dan piezo berbunyi yang berarti terdapat potensi kebakaran. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya ditambahkan panel agar lebih menarik. Yang kedua, sebaiknya bunyi piezo dapat dikembangkan menjadi suara peringatan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.